Timnas Indonesia berhasil mengawali kiprahnya di Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada pertandingan perdana Grup B di Stadion Thuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Gol semata wayang dicetak oleh kapten tim, Asnawi Mangkualam, di menit ke-76. Namun, pelatih Shin Tae-yong menyoroti tantangan besar yang dihadapi timnya, terutama karena mayoritas pemain dalam skuad adalah pemain muda U23. Shin Tae-yong mengakui bahwa babak pertama pertandingan tidak berjalan mulus bagi Indonesia. Tim Garuda terlihat kesulitan menghadapi tekanan dari Myanmar. Pertandingan pertama selalu sulit, apalagi tim kami mayoritas dihuni pemain muda, ujarnya. Keterbatasan waktu persiapan dan minimnya laga uji coba menjadi tantangan tambahan bagi timnas. Kami tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, tapi saya menilai performa para pemain sudah lebih baik dari yang saya harapkan, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan signifikan dengan memasukkan 3 pemain kunci, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Victor Dethan. Kehadiran mereka langsung memberikan dampak positif, membuat permainan Indonesia lebih terorganisir. Gol kemenangan pun tercipta dari skema yang melibatkan para pemain ini. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola diteruskan Kadek Arel kepada Asnawi Mangkualam yang sukses mengonversinya menjadi gol. Shin Tae-yong tidak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh pemainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain atas usaha dan kerja keras mereka di lapangan, ujarnya. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Vietnam yang mengalahkan Laos 4-1 di hari yang sama. Setelah meraih kemenangan penting atas Myanmar, skuad Garuda kini bersiap untuk laga kedua melawan Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, di Stadion Manahan, Solo. Dukungan penuh supporter tuan rumah diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan tren positif. Kemenangan atas Myanmar menjadi awal yang baik bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia berhasil membuka langkah di Grup B Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar. Laga yang berlangsung di Thuna Stadium, Senin, 9 Desember 2024, malam WIB, ini menjadi panggung bagi Asnawi Mangkualam untuk bersinar. Pemain Port FC tersebut mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-76, sekaligus membawa Indonesia meraih 3 poin perdana. Gol tunggal kemenangan Indonesia berawal dari situasi lemparan ke dalam khas Pratama Arhan. Bola diarahkan Kadek Arel kepada Asnawi Mangkualam yang berada di dalam kotak penalti. Tendangan keras Asnawi membentur mistar gawang, mengenai kepala kiper Myanmar, dan akhirnya melewati garis gawang. Setelah tinjauan VAR, gol tersebut disahkan, memastikan Indonesia unggul 1-0. Dalam wawancara pasca pertandingan, Asnawi mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Kami bisa mendapatkan 3 poin di laga tandang. Pertandingan ini sangat sulit karena menjadi laga pembuka turnamen, tetapi kami berhasil melakukannya, ujar Asnawi. Ia juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya dan tim pelatih yang bekerja keras sepanjang pertandingan. Asnawi tidak memulai laga sebagai starter. Ia baru dimasukkan oleh pelatih Shin Tae-yong pada awal babak kedua bersama Rafael Struijk dan Victor Dethan. Pergantian ini terbukti menjadi kunci, karena membuat permainan Indonesia lebih agresif dan efektif. Hadirnya Asnawi langsung memberi dampak signifikan. Ia tidak hanya aktif membantu serangan, tetapi juga memimpin rekan-rekannya dalam menjaga tempo permainan di babak kedua. Kemenangan ini menjadi langkah awal yang positif bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dengan skuad yang mayoritas dihuni pemain muda, Garuda mampu menunjukkan mentalitas yang tangguh di laga tandang melawan Myanmar. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat kedua klasemen sementara Grup B dengan 3 poin, di bawah Vietnam yang unggul produktivitas gol usai mengalahkan Laos 4-1. Timnas Indonesia masih harus menghadapi 2 laga penting di Grup B. Selanjutnya, mereka akan melawan Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, sebelum menghadapi Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024. Kemenangan atas Myanmar memberi motivasi besar bagi Asnawi dan kawan-kawan untuk melanjutkan tren positif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Performa gemilang Asnawi Mangkualam menjadi salah satu sorotan utama dalam kemenangan ini. Sang kapten membawa harapan besar bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala AFF 2024 dengan menghadapi tuan rumah Myanmar pada matchday pertama Grup B.
Pertandingan ini akan digelar di Tuna Stadium, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangan mengenai kekuatan Myanmar, yang mayoritas dihuni pemain senior. Sementara itu, skuad Garuda lebih didominasi pemain U22, dengan hanya 2 pemain senior yaitu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Myanmar memiliki banyak pemain senior, jadi laga ini akan menjadi tantangan berat bagi kami, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan media resmi Timnas. Myanmar sendiri diperkuat sejumlah pemain yang merumput di luar negeri, seperti Win Naingtun di Chiang Rai United, Den Paing di Kanchanaburi Power, dan Hein Tet Aung bersama Negeri Sembilan di Malaysia. Shin Tae-yong telah memilih 24 pemain untuk berlaga di Piala AFF 2024. Sayangnya, Garuda harus tampil tanpa Justin Hubner dan Ivar Jenner, yang tidak dilepas oleh klub mereka di Eropa. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki beberapa pemain abroad, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Para pemain muda seperti Kadek Arel dan Arhan Kaka juga diharapkan mampu tampil impresif di turnamen ini. Meski mayoritas pemain Indonesia berusia muda, Shin Tae-yong menargetkan timnya bisa melaju hingga final Piala AFF 2024. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, kami percaya diri bisa tampil maksimal, ditambah Shin Tae-yong. Di grup B, selain Myanmar, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Laos, Vietnam, dan Filipina. Laga melawan Myanmar menjadi ujian penting bagi Garuda untuk mengamankan start positif di turnamen ini. Mampukah Timnas Indonesia mengatasi tekanan dan memberikan hasil terbaik di laga perdana? Semua mata akan tertuju pada Tuna Stadium untuk menyaksikan perjuangan Garuda Muda di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bisa naik ke posisi 2 klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar matchday ke-7 yang berlangsung Kamis, 20 Maret 2025. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi. Sebelum membahas syarat, ada baiknya menilik klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hingga matchday ke-6. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Menyusul di posisi ada Australia di posisi 2 dengan 7 angka. Kemudian, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina berturut-turut menempati posisi 3, 4, 5 dan 6 dengan koleksi poin identik, yakni 6 angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol atas para rivalnya. Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia agar naik ke posisi 2 kelar matchday ke-7? Pertama, Timnas Indonesia wajib menang saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Jika ukurannya ranking FIFA, hampir tidak masuk akal Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Skuad Sochros, julukan Timnas Australia, saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul 99 posisi atas Timnas Indonesia di peringkat 125 dunia. Namun, jika melihat komposisi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia. Masuknya Maes Hilgers, Kevin Dix dan Ula Romeni otomatis meningkatkan daya saing Timnas Indonesia. Ketika Maes Hilgers yang memiliki harga pasar 10 juta euro atau setara 169 miliar rupiah, pemain termahal di skuad Timnas Australia hanya Harry Souttar, 121 miliar rupiah. Syarat kedua berharap laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Jika Arab Saudi menang atas Cina, ada potensi Timnas Indonesia disalip skuad Green Falcons, julukan Timnas Arab Saudi. Sebab, Timnas Indonesia kini hanya unggul produktivitas gol atas Arab Saudi, bukan selisih gol. Karena itu, harapannya laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Potensi laga berakhir imbang juga cukup besar karena Arab Saudi lebih sering imbang saat mentas di kandang sendiri pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yakni 2 imbang dan 1 kalah. Bagaimana dengan satu syarat lagi? Harapannya di laga lain Grup C, Jepang menghajar Bahrain di kandang sendiri. Jepang membutuhkan kemenangan atas Bahrain demi memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Berikut klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday ke-7 jika kondisi di atas terjadi. 1 Jepang, main 7, poin 16. 2 Indonesia, main 7, poin 9. 3 Australia, main 7.